Jadi tentrem. Tentrem ya? Iya, tentrem. Itu cukup sih. Cukup. Kalau ada kendala baru obos lah. Nggak ada karena airnya habis. Namanya itu water loss kering. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cikalong Kulon Turunan Kidul dimanapun berada, semoga kabar baik menyertai kita semua dalam keadaan sehat walafiat jasmani sertakan rohaninya, dan digampangkan juga dalam mengais rezekinya. Amin ya Allah ya robbal alamin. Nah sahabat, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mari kita junjungkan ke junjungan alam baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana pada kesempatan hari ini seperti biasa saya berada di Kampung Cipawentang, Desa Neglasari, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur. Dan Masya Allah tabarakallah ya, kali ini saya lagi rehat dulu di tempat ataupun di rumahnya warga yang ada di Kampung Cipawentang, dan kebetulan ini juga saya berada di samping saya ini ada Pak Edo dan ada Pak Ustadz juga ya, itu teman dari ataupun rekan dari Pak Edo ya. Nah mungkin sebelum saya melanjutkan perjalanan saya untuk melihat perkembangan pembangunan masjid ya dan sumur bor lalu madrasah, kita akan berbincang-bincang dulu sama Pak Edo sebentar dan sama Pak Ustadz. Pokoknya saksikan terus Cikalong Kulon Turunan Kidul. Dan nampak seperti inilah ya sahabat Cikalong Kulon Turunan Kidul. Jadi di sini sangat terlihat jelas juga untuk pembangunan masjid dan pengeboran sumur bor tuh di sebelah sana ya. Untuk di bawah sini sahabat semuanya, di sini ada rumah warga ya, lalu di samping sebelah kanannya ada rumah dari Bu Ustazah Ade. Dan di sini juga nih saya ditemani sama Pak Ustadz, siapa nih namanya Pak Ustadz, saya juga belum nanya ini teh, saking ganteng saking kasepnya ini teh Pak Ustadz. Masya Allah tabarakallah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, dari jam berapa nih Pak Ustadz di sini Pak Ustadz? Tadi dari jam 9 pagi. Dari jam 9 pagi. Bareng Pak Edo Pak Ustadz? Bareng Pak Edo. Harus dengan saya Pak Edo. Oh iya, harus ditemani Pak Ustadz. Iya. Tapi Pak Ustadz gimana Pak Ustadz? Upin Ipin. Upin Ipin. Iya, seperti iya. Tapi Pak Ustadz, sedikit nih saya mau menanyakan perihal mengenai sumur bor nih Pak Ustadz. Karena kebetulan kan Pak Ustadz ini kemana-mana kan bareng sama Pak Edo, yang dimana Pak Edo adalah salah satu pemilik perusahaan sumur bor ini. Untuk di Kampung Cipawentang ini Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz gimana tuh dengan kondisi kampung ini di atas nih Pak Ustadz? Ya alhamdulillah, kalau melihat dari hasil sekarang ini mudah-mudahan airnya besar. Amin. Sekarang sudah hampir 45 ke 50 lah. Ya, sudah memasuki ke 50 meter ya. Ya. Alhamdulillah. Untuk untuk pandangan Pak Ustadz sendiri itu gimana tuh Pak Ustadz? Kira-kiranya airnya bakalan besar ataupun standar ataupun gimana Pak Ustadz? Ini menurut pandangan aja di suasana kampung di sini Pak Ustadz. Kalau melihat dari suasana perkampungan di sini mudah-mudahan besar. Amin. Besar, bersih, juga bening. Mudah-mudahan lagi kalau bisa langsung dikonsumsi itu. Kan biasanya sudah ada langsung bisa dikonsumsi. Betul, betul. Sama warga masyarakat sama warga di sini masyarakat, ya. Iya. Nah, Pak Ustadz, boleh nanya nggak sama Pak Ustadz? Boleh. Karena Pak Ustadz kan pasti sering tuh ngikut ke mana-mana sama Pak Edo nih, gitu kan. Ada nggak Pak Ustadz selama Pak Edo ini mengerjakan sumur bor dengan kendala yang lebih sulit lah gitu Pak Ustadz? Kalau permasalahan pasti ada. Yang sekarang juga yang sedang dihadapi itu dari mana ya? Sampalan. Yang lagi ngebor di Sampalan di daerah Manis Purwakarta gitu. Iya. Sudah hampir berapa? 60.
hampir 60 belum, airnya belum ada, jadi airnya putus gitu. Iya. Belum 1 jam airnya sudah habis gitu. Tapi sekarang masih terus berusaha. Iya, tapi sekarang masih dikerjakan di sana. Masih dikerjakan. Karena kami ingin ada kepuasan lah untuk konsumen walau bagaimanapun gitu. Masya Allah, itulah yang saya pinta juga sama gitu, Pak Ustadz. Walaupun ini juga kan bukan kampung halaman saya sendiri kan, akan tetapi saya di sini berikut donatur saya ya yang dari Australia, yaitu Pak Den sama Bu Mary, pengen ngebahagiain orang banyak khususnya yang ada di kampung Cipawentang ini, Pak Ustadz. Pak Ustadz, karena begini Pak Ustadz, untuk pembiayaan ataupun didanai sumur bor ini dari donatur saya itu dari Australia, Pak Ustadz, yang bernama Pak Den sama Bu Mary. Masya Allah. Ada hal yang dapat disampaikan sama Pak Ustadz sama donatur saya itu? Ya, mungkin saya atas nama warga masyarakat Cipawentang menghaturkan beribu-ribu terima kasih. Jazakumullah asana jaza. Air yang ada di sini, pengeboran air sumur bor di Cipawentang, insya Allah besar manfaatnya. Amin. Khususnya bagi warga Cipawentang. Karena apa? Karena sebelum ada air sumur bor di sini kesulitan air bersih. Betul, betul. Ya, karena dataran tinggi, jauh kemana-mana lah gitu ya. Bahkan kalau minum pun, jika minum pun harus beli. Betul. Dan jaraknya pun ya lumayan, trek medannya seperti yang dirasakan, dialami oleh Kang Yadi seperti apa gitu. Iya, betul, betul. Jadi lebih mahal dari ongkir gitu ya. Mudah-mudahan setelah adanya pengeboran air sumur bor ini dari para dermawan, dari para donatur, khususnya dari Pak Den dan Bu Mary, mudah-mudahan insya Allah pasti besar manfaatnya. Amin ya Allah. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada orang lainnya. Masya Allah, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan insya Allah besar manfaatnya, air mengalir sampai akhir, pahalanya tetap mengalir sampai nanti pahalanya kita dapatkan di yaumul akhirat. Amin. Mudah-mudahan dari mana saja sumber kebaikan tersebut, insya Allah senantiasa meridhoi. Mudah-mudahan untuk para donatur, para dermawan, khususnya Pak Den dan Bu Mary, semakin sehat walafiat, dijauhkan dari balainya, kemudian berkah milik rizkina, dan kemudian semakin lancar usaha-usahanya gitu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pak Ustadz, begini Pak Ustadz, kalau misalkannya saya pribadi nih meminta salah satu permintaan nih ke Pak Ustadz untuk membacakan doa ya buat para donaturnya Cikalong Kulon Turunan Kidul dan Pak Den sama Bu Mary yang mendanai sumur bor ini, Pak Ustadz. Baik, mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah, mengabul doa-doa kita, khususnya untuk para donatur, para dermawan, khususnya terutama untuk Pak Den dan Bu Mary. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Salim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa karim wa li azimi sultanik. Assalatu wassalamu bi adadi ma fil milli alaika wa lika ya sayyidi ya Rasulullah khudh bi yadi qalati lati adrikni. Allahumma sholli ya Allah fa innaka khairun nasirin wa aftah lana ya Allah fa innaka khairul fatihin waghfir lana ya Allah fa innaka khairul ghafirin warhamna ya Allah fa innaka rahimin warzuqna ya Allah fa innaka raziqin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi washabihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah wal qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbik li walidayya amin.
Terima kasih banyak Pak Ustadz atas Sama-sama. doa yang barusan dibacakan. Ya, buat Bu Mary dan Pak Den juga ya, ini Pak Ustadz yang sering bersamaan sama Pak Edo ya ini teh. Dan buat para donatur juga, khusus buat semuanya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita semua itu senantiasa dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala ya Pak Ustadz ya. Amin, ya. Iya, Pak Ustadz begini nih Pak Ustadz. Sedikit nih Pak Ustadz, kalau tidak keganggu nih Pak Ustadz nih, keberatan nggak Pak Ustadz kalau misalkannya kita jalan-jalan ke tempat sumur bor itu? Boleh, Pak Ustadz? boleh. Ya, Ayo, ya, siap. sambil sedikit-sedikit tuh dijelaskan sama Pak Ustadz gitu kan. Saya sebenarnya begini loh Pak Ustadz, pengen tahu aja gitu ketika, wah kata Pak Ustadz ini waktu di kampung situ saya mau begini gitu kan, waktu di kampung sini saya mau begini gitu. Pengen tahu aja tuh, saya cukup berpenasaran itu Pak Ustadz. Iya. Siap. Ya, Pak Ustadz nggak keberatan Pak Ustadz? Nggak. Ya, pokoknya sahabat Cikalong Kulon Turunan Kidul, kita akan lanjut jalan-jalan di sini sama Pak Ustadz. Ntar Pak Ustadz sedikit ada penjelasan mengenai sumur bor. Pokoknya saksikan terus Cikalong Kulon Turunan Kidul. Nah, sahabat, kita akan lanjut nih ya. Sekarang hari ini ditemani sama Pak Ustadz nih ya. Ini Pak Ustadz Yayan ya Pak Ustadz ya? Iya. Iyalah. Ustadz Yayan ya. Ini akhirnya kalau masyarakat biasanya ngambil dari sini nih. Iya betul. Dari betul. sumber air, dari akar. Dari akar ya Pak Ustadz ya. Akar pepohonan. Yuk lanjut sahabat ya. Tuh saya ditemani sama Pak Ustadz nih. Wah, Masya Allah nih, sangat luar biasa ya. Cuacanya adem. Kalau di sini ini Pak Ustadz terdengar dengan suara ocehan-ocehan burung loh Pak Ustadz. Iya, jadi tentrem. Tentrem ya. Iya, tentrem, Menikmati sejuk, suasana alamnya itu kita tuh iya. terasa benar-benar ada di alam loh Pak Ustadz ya. Benar-benar mencintai alam ini. Mencintai alam. Waduh, sama Pak Ustadz ya. Wah. Ya, jadi untuk saat ini mungkin saya gak bakalan lanjut dulu ke bawah ke pembangunan masjid, tapi saya akan lanjut dulu nih ke Pak Ustadz. Ayo Pak Ustadz, gimana tuh Pak Ustadz ini teh? Nih, alhamdulillah untuk beberapa hari ini ada tenaga bantuan nih. Ya, wah, ini siapa namanya si Akang ini? Ini namanya Bang Ali. Bang Ali. Bang Ali. Waduh, alhamdulillah ya. Nah, kalau dari awal kan dua nih. Ya. Bang Entis sama Warobi. Warobi. Oh, Warobi nih kayak Adven Bangun. Iya. Jadi mungkin kalau memang karena saya lihat itu dari pertama kan ini ada Kang Entis sama Kang Robi nih. Iya. Apakah Kang Robi sama Kang Entis ini sedikit kesulitan sampai adanya Kang Ali ke sini? Iya, kalau semakin dalam itu kesulitan ngangkat. Oh, seperti ini kan semakin dalam itu semakin berat gitu, ada tanahnya gitu. Jadi masih butuh lagi tenaga. Tenaga, iya. Apakah dengan 3 orang ini masih cukup atau masih kekurangan itu Pak Ustadz? Kalau itu cukup sih. Cukup. Kalau ada kendala baru obos langsung turun. Iya. Iya, Ada ini. Pak Edo ya. Ada Pak Edo Kalau langsung Pak Edo turun itu tadi. badannya itu kekar loh. Kekar, staraknya. iya. Iya. Cuman saya juga gak tahu Pak Ustadz. Staraknya itu badannya gak tahu saya tenaganya. Bisa di inilah. Iya, bisa direkomendasikan. Bisa direkomendasikan lah, iya. Boleh Pak Ustadz dijelasin sedikit Pak Ustadz tuh mengenai apa tuh yang diputar-putar itu Pak Ustadz bersama Kang Entis Pak Ustadz. Nah, kalau barang-barang seperti ini yang lebih pekanya lagi, kita langsung tanya kepada Pak Edonya langsung. Iya. Kita langsung aja deh lanjut dulu. Ya, ngobrol langsung sama ke Pak yang Edo punya ya. aja. Pak Edo boleh ke depan sedikit nih Pak Edonya nih. Boleh. Nah, mungkin agak sedikit didekatin itu mikrofonnya Pak Edo, atau mau Siap. pindah-pindah dulu ke Pak Edo ya, biar lebih jelas aja nih suaranya Pak Edo. Siap, berdua aja. Gimana cina Pak Edo ini teh Pak Edo? Maksudnya gimana? Ya ini, ya mengenai ini Pak Edo. Ya, itu namanya. Kalau ini kan pipa bor ya, standar Iya. namanya. Ah. Itu kan disambung pakai Iya. alat berat juga. Iya. Kalau ini kan diputar-putar ada kendala, ada gigitan ke pinggir. Iya. Jadi mungkin agak susah. Ini kan udah kedalaman 45 meter. Iya betul Pak Edo. Ya, agak berat juga. Itu kuncinya juga kan kunci pipa khusus spesial. Khusus buat bor, ya. iya. Karena kalau misalkannya tidak khusus itu gimana tuh Pak Edo? Yang nggak bakalan kuat untuk nahan pipanya. Oh betul. Nggak bakalan kuat. Iya.
Wah, Pak Edo, sedikit dijelaskan Pak Edo, yang paling tersulit nih selama pekerjaan ini Pak Edo, di mana tuh Pak Edo? Di kampung mana tuh Pak Edo? Kalau yang paling sulit ya bisa dibilang selama saya ngebor itu cuman ada 2 ya. 2 Pak Edo. Iya 2, sama sekarang yang satu itu di Sampalan Oh iya, yang masuk Purwakarta itu. yang disampaikan tadi sama Pak Ustadz. Betul, Iya. itu. Sebetulnya lebih parah itu karena kan ada water loss air juga, ada water loss kering. Oh gitu. Jadi si air sirkulasi itu nggak naik ke atas, disemprot itu nggak naik ke atas. Jadi air yang dari atas itu turun ke bawah semua. Oh gitu Nah, Pak jadi Edo. nggak ada putaran untuk mendorong kotoran dari bawah ke atas. Oh, Nggak ada iya. karena airnya habis. Namanya itu water loss kering. Oh, Ada saluran air kering bawah tanah. Iya iya. Iya, yang dikhawatirkan itu yang takutnya gitu. Iya, Tapi iya. mudah-mudahan yang ini nggak ada. Mudah-mudahan lancar lah. Amin, Sampai ke selesai gitu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang itu doang. Kalau misal kendala yang paling parah. Iya, iya. Siap, Pak Edo. Siap. Dan kita lanjut nih, sahabat Cikalong Kulon Turunan Kidul sama Kang Tis. Karena Kang Tis mungkin ini orang kepercayaan dari Pak Edo ya. Kang Tis, gimana kabarnya Kang Tis? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sekarang memasuki ke berapa meter nih Kang Tis? Ini udah 45. 4 seberapa? 45. 45. Sudah mau mendekati ke 50 ya Iya. Kang Tis ya. Kang Tis, dari awal nih, dari pertama pengerjaan sumur bor ini sampai sekarang, yang sulitnya aja nih, dijawab sama Kang Tis, apa tuh Kang Tis? Itu batu. Batu. Iya. Ya. Pada Kalau keras batunya. mana. Waduh, coba lihat Pak Edo. Wah, nih. Yang keras itu susah ini. Nah, ini batunya ya Kang Tis ya. Ya, ini. Nah, Kang Tis, mungkin netizen pada sedikit kurang mengerti nih Kang Tis. Karena kenapa? Ini batunya kok bisa panjang bulat begini Kang Tis? Boleh dijelaskan Kang Tis? Ini kan itu kan sama mata bor, Iya. pakai Widya Ya, namanya tuh dimakan. Ya diputer gitu kan pakai diputer. mesin dia. Berarti jadi waktu di bawah ini si batu ini teh kan nggak mungkin panjang seperti kayak gini kan Kang Tis? Ya. Ini panjang. Ya, maksudnya kok ini jadi datar kayak gini gitu kan? Berarti karena panjang dengan bersih kayak gini kan kena mesin ya Kang Tis? Iya. Oke. Lodong. Jadi Mana masuk yang ke mana dalam. yang mana alatnya Kang Tis? Coba diliatin sama Kang Robi nih. Wah, ini nih alatnya nih sahabat nih. Ya, ini pengerjaan yang benar-benar sangat ekstrim sebenarnya ya. Wih. Coba Ini. lihat Kang Tis. Oh. Ini alat untuk batunya. Cuman ini maaf aja bukan Widya ya. Kalau ini kan Sigmen Diamond. Iya. Iya, kalau sama Widya itu nggak bakalan masuk, nggak bakalan tembus. Oh gitu. Keras ini batunya keras. Makanya saya ciptain pakai yang Diamond ini. Kalau Widya kan seperti yang tadi, mana ada Kak? Contoh Widya. Mana. Biar Paden kan tahu. Iya betul. Kalau Widya, Karena kalau ini kan Diamond. yang mendanai sumur bor ini biar tahu jelas gitu. Karena saya memang ke sini spesial dulu nih sama Pak Edo nih. Kalau ini kan namanya Widya ya. Oke. Nah, Widya Tone ini namanya Iya. Widya. Kalau ini Diamond Sigmen. Iya. Ya, untuk khusus mengatasi batu yang paling keras. Oh gitu. Kalau sama ini nggak tembus, ya kita turun yang ini. Oh, jadi ada dua tahapan berarti. Ada 2, malahan ada 3. Ada 3. Cuman kalau sama ini nggak tembus, ada lagi yang satu lagi. Oh, ada Kayak lagi. Inten itu. Cuman harganya beda. Oh gitu. Ya ini juga kan yang lebih mahal ini daripada ini mah gitu. Kalau dengan itu berapa tuh Pak Edo harganya itu? Kalau ini, Nah. ini satu bulatnya ini 200.000. 200.000. 200.000 ini. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Matanya. Kalau ini kan satunya aja ini 30.000. Iya. Satunya aja berarti kalau ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Iya. 5, 16 ini kali 30.000 udah berapa? Belum ngelasnya, belum ininya. Iya. Gitu sebetulnya. Cuman kalau ini kan khusus untuk batu keras. Iya. Gitu. Itu kemampuannya kemampuan apa terpakainya itu berapa lama itu Pak Edo? Paling ini kan khusus antisipasi batu yang keras.
batu itu kan nggak selamanya di dalam itu nggak selamanya keras. Kalau udah yang keras mungkin ketemu yang agak empuk pakai Iya. ini. Kalau ini angkat lagi. Nah, pertanyaan saya satu nih. Iya. Barusan kan Pak Edo ketemu batu sama batu yang keras, batu yang empuk, itu ngebedainnya gimana Kang Tis? Kalau ngebedainnya itu kan sama ya. Misalnya kan kalau batu yang empuk itu pakai ini, itu lambat pekerjaannya. Oh gitu. Iya, kalau pakai yang ini itu cepat. Oh. Karena jaraknya juga kan beda ini. Iya iya Tuh, iya. jaraknya juga ya. Ya ini kerikilnya beda. Kalau ini kan udah lihat tajamnya. Iya. Kalau ini kan nggak tajam. Padahal ini lebih tajam sebetulnya untuk batu keras. Oh gitu gitu. Nah, ini namanya segmen. Jadi kalau misalkannya segmen ini ketemu dengan batu agak sedikit lembek ya mungkin ya. Ini pekerjaan pakai ini lama. Iya, Cuman harus pakai alat yang diganti Ini, lagi. Oh Tone, begitu. gitu. Maksudnya begitu. Masya Allah, luar biasa nih Pak Edo ya. Ya. Iya. Dan pekerjaan ini juga saya lihat dari kemarin, dari pertama sampai sekarang ini cukup mengeluarkan tenaga ekstra juga nih Kang Tis sama kawan-kawan di sini, sama Kang Robi sama Kang Ali ini. Ya pasti karena kan semakin dalam pengeboran itu semakin dalam itu semakin berat. Iya. Iya, satu untuk ngangkat pipanya. Mm-mm. Ya pipa itu kan kalau nggak salah itu 8 kilo ya Tis ya. Satu batangnya 8 kilo. Satu batang 8 8 kilo. Iya. Itu kan satu batang itu 6 meter. Iya, satu batang 8 kilo, panjangnya 6 meter. 6 meter. Oke. Kalau misalkan 10 batang atau 8 batang kan udah kerasnya udah beda. Oh iya, iya. Ha, ha. Lumayan gitulah. Tapi selama Kang Tis mengerjakan sumur bor ini nih barang Pak Edo nih, itu badan Kang Tis pernah gimana gitu? Pernah terasa gimana gitu lah gitu? Sakitnya gitu, sakit agak cukup lumayan parah lagi. Pernah gitu ngalamin seperti itu Kang Tis? Paling cuman sakit pinggang. Kalau sakit pinggang? Iya, itu aja. Sakit pinggang Kang Edo. Iya. Lagi Ha. ngangkat. Jengak gitu. Iya, karena kalau Kang Tis sakit pinggang ntar semalamnya naik terus Kang Tis. Waduh, ya. Sekarang ya. Dah. Udah nih ngobrol sama itunya udah nih. Saya pengen tahu nih, Kang Tis selama ini Kang Tis kerja sama Pak Edo itu gimana tuh Kang Tis? Soalnya saya tahu sedikit dari Pak Edo karena Kang Tis ini dari awal. Itu selama Kang Tis ikut kerja sama Pak Edo gitu kan, apa aja tuh yang dirasakan gitu dari beliau gitu? Ya alhamdulillah gitu ya. Aduh, goreng adat Kalau tuh. ada teman ada ya. Iya, ha. Ya gitu juga sih. Ada juga kalau misalkannya ketika ada kesalahan sedikit, pastilah Pak Edo juga ngomel-ngomel sedikit gitu kan, tapi karena nggak lama. apa namanya demi kebaikan juga ya. Iya. Ya, demi kebaikan Pak Edo, Kang Tis dan tim di sini ya. Tapi begini Pak Tis, ini Kang Tis air sudah ini. Udah. Kalau misalkannya dicoba disedot, menurut Kang Tis itu gimana tuh disedot pakai mesin gitu, airnya gitu? Oh normal. Insya Allah normal ya. Mungkin kalau sekarang kan kedalaman di angka 45 46 lah. 45-46 nih. Kayaknya kalau misalkannya dipasin sesuai perencanaan awal itu kan 60 meter tuh kedalamannya. Iya. Jadi dari mulai atas menembus perut bumi itu kayaknya kalau 60 meter lebih normal lagi ya Kang Tis. Apa gimana itu? Nggak jadi jaminan itu sebetulnya begini ya. Kalau emang istilahnya terlalu dalam ya, Iya. pengalaman saya terlalu dalam, takutnya kalau emang udah ada air, ya udah. Karena kan takutnya kita itu nemu yang kayak tadi, Oh iya. buat terus kering itu. Oh iya iya. Takut ada saluran air bawah tanah yang kering. Mm-mm. Malahan air yang atas pun habis. Oh. Semua ke bawah itu yang hati-hatinya. Oh begitu Jadi kita Pak itu Edo. bisa gagal, Mm-mm. 100% gagal total itu. Iya iya. Ya kita yang repot siapa? Ya kita rugi semua. Iya iya iya. Gitu, Mm-mm. gitu maksudnya. Kalau emang di titik kedalaman ini 46 atau sampai ke 50 lah. Saya lihat dulu ini kan lagi proses pekerjaan juga. Iya. Ngejar 50. Kalau Iya. nggak besar ya kita pasangin aja. Oke Kita oke pasangin ya. Intinya kan kita itu bukan butuh kedalaman, butuh air. Butuh air sebenarnya. butuh air. Sebenarnya butuh air. Butuh Cuman air, ini mah dari prediksi pikiran saya aja. Karena saya juga Kang Edo begini, tidak
terlalu dalam mengetahui soal pengeboran ini Pak Edo. Iya begitulah. Iya, karena itu bukan bagian saya Pak Edo. Karena ini sudah menjadi bagian Pak Edo dan tim. Karena saya juga tuh kan ada di bawah tuh yang kerja tuh. Nah kalau sama itu sedikit-sedikit saya tahu Pak Edo. Kalau ini kan kelihatan. Iya kalau ini kelihatan. Kalau ini kan kelihatan dari atas ke dalam Pak Edo. Benar nggak Pak Edo? Iya betul. Iyalah. Terus apalagi Pak Edo yang mau disampaikan Pak Edo? Udah cukup lah. Cukup ya? Iya, cukup. Iya. Insya Allah doain aja lah. Iya. Semoga ini lancar di titik kedalaman 48 atau 50 airnya udah besar. Amin, amin, amin Tapi ya Allah. prediksi saya ini air udah besar. Iya, iya Gitu. betul Pak Edo, Cuman betul, saya pengen betul. tahu aja taraf yang bawahnya gitu. Seperti apa, mudah-mudahan ada koral lah dikit kejeligan. Oh, Bisa yes. airnya keluar sendiri itu. Iyalah, iyalah Pak Edo. Tapi kalau lihat taraf seperti ini nggak mungkin sih. Iya, harus mungkin aja Pak Edo. Ya, tapi kalau Allah kawasan yang Allah itu gak bakalan kita ada yang tahu ya Pak Edo ya. Tahu mudah-mudahan aja. Ini kenapa nih Kang Tis nih dari tadi pegangin ini nih? Kayaknya sebenarnya Kang Tis pegangin ini berat tuh. Edo, waduh ini Kang Robi sama Kang Ali diam aja tuh gak bantuin Kang Tis. Aduh, Kang Tis. Ya udah deh Kang Tis, karena ini Kang Tis masih mengerjakan ini. Masih. Oke deh, alhamdulillah. Terima kasih buat Kang Tis, buat Pak Robi dan Pak Edo, Pak Ustadz, lalu sama Kang Ali juga ya. Sehat selalu, pokoknya tetap semangat ya. Dan mudah-mudahan begini ya buat semuanya, mungkin teman-teman ataupun rekan-rekan dari pekerjaan sumur bor, kita semua mungkin di akhir ini mudah-mudahan saya ada sarana lagi, bisa di kampung mana, bisa di kampung mana. Jadi saya juga gak bakalan mungkin harus selamanya saya berada di kampung Cipawentang, Citunggu, Kampung Baru, khususnya di kedesaan Neglasari gak bakalan. Gak tahu besok atau lusa saya ada di kampung mana, ada di kabupaten mana. Mungkin ini pekerjaan Kang Tis, pekerjaan kalau bagi saya ini pekerjaan yang benar-benar sangat besar. Karena Allah itu memilih orang tidak sembarangan Kang Tis. Apalagi saya kesini itu membangunkan masjid, madrasah sama sumur bor. Ini kalau kita hitung dengan biaya, ini bukan biaya sedikit Kang Tis. Saya mah yang intinya begini Kang Tis ya. Saya pengen kerjasama dengan warga masyarakat setempat aja begitu. Saya tidak nuntut apa-apa sama warga di sini. Yang penting yang intinya ketika bangunan ini selesai, terus sumur bor ini sudah ada airnya, terus madrasahnya juga sudah terdiri, mungkin saya akan meninggalkan kampung ini Kang Tis. Gak bakalan selamanya saya ada di sini Kang Tis. Cuman itu aja permintaan saya sama warga masyarakat di sini itu, janganlah ada kecemburuan sosial ataupun ada hal-hal yang kita tidak diinginkan. Pokoknya tetap bersatu dan menyatu Kang Tis. Benar gak Kang Tis? Ya. Oke, terima kasih ya Kang Tis ya. Sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Cikalong Kulon Turu dan Kidul berbincang-bincang sama Pak Ustadz Yayan, lalu sama Pak Edo dan Kang Tis, Kang Robi dan Kang Ali juga ya. Alhamdulillah semua sudah selesai ngobrol sedikit demi sedikit mengenai sarana pengeboran sumur bor. Insya Allah ya. Jadi untuk hari ini sudah memasuki ke 45 sampai ke 46 meter untuk kedalaman sumur bor dari atas ke bawah sahabat ya. Dan mudah-mudahan juga ini selalu dilancarkan dan tidak ada hal-hal yang kita tidak diinginkan, dan airnya itu keluar dengan bersih, jernih dan curcor besar, biar warga masyarakat di Kampung Cipawentang ini bisa menikmati dengan adanya sumber air yang bersih sahabat ya. Dan saya juga tak luput mengucapkan beribu-ribu banyak terima kasih kepada seluruh donaturnya Cikalong Kulon Turunan Kidul yang telah membantu ataupun bahu-membahu menyisipkan sebagian milik harta rezekinya untuk pembangunan masjid yang ada di Kampung Cipawentang, Desa Neglasari, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur. Dan buat Pak Den dan Bu Mary yang mendanai ya pembangunan sumur bor dan masjid yang ada di Kampung Cipawentang ini, mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, dan selalu digampangkan juga dalam mengais rezekinya, dan tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah mungkin sahabat semuanya, sebelum saya tutup dan sebelum saya akhiri video ini, seperti biasa kita akan membacakan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal ijabata ala ma uridu maja'niya maya'lamu hawaiji sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Nah mungkin sahabat segitu aja saya akan akhiri dulu dan saya akan untuk pamit pulang dulu sahabat semuanya. Wabillahi wa taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.